bahasa Arab itu bahasa yang dijaga sama Allah, mulai dari turunnya wahyu Al-Quran sampai kiamat. Itu Allah yang jaga. Keren nggak sih? Kita belajar bahasa yang dijaga sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, murid-murid SD Muhammadiyah 1 Malang? Pada kesempatan hari ini, Bu Vika akan mengajak kalian semua untuk berkomunikasi atau untuk berbincang-bincang tentang bahasa Arab. Jadi di sini Bu Vika tidak hanya sendiri, tetapi Bu Vika juga ditemani oleh sahabat Bu Vika yang Masya Allah sangat-sangat hebat sekali. Kenalkan, yaitu Bu Malah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD Muhammadiyah 1 Malang, gimana kabarnya? Kaifa haluk? Alhamdulillah. Oke. Beliau ini juga salah satu guru di SD Sabilillah Malang. Beliau juga S1-nya mengambil di UIN Maliki Malang. Betul, UIN Maliki. Dan juga sekarang mau menyelesaikan S2-nya ya Bu Mala ya? Iya, amin. Mohon doanya ya nak ya. Amin, insyaallah. Nah, untuk mempersingkat waktu, hari ini Bu Vika akan bertanya jawab dengan Bu Mala mengenai tentang bahasa Arab. Kita mulai saja ya nak ya. Siap? Baiklah. Oke, yang kita ketahui bahwasanya kan bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang sangat tersulit selain bahasa Jepang, bahasa Korea, maupun bahasa Cina. Nah, bagaimana trik dan trip Bu Malah untuk anak-anak SD ini agar mereka tuh mudah berbicara dan bisa bahasa Arab selain bahasa Inggris? Karena selama ini kan anak-anak condongnya lebih banyak berbicara dengan bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Nah, untuk Bu Malah sendiri nih, bagaimana coba trik dan tipsnya untuk kita tuh agar bisa lebih mudah berbicara bahasa Arab? Monggo Bu Malah. Oke, begini. Ini Bu Malah mau nanya dulu nih. Siapa di sini yang masih kesulitan belajar bahasa Arab? Hayo. Ada nggak dari murid-muridnya Bu Vika yang takut sama bahasa Arab? Lumayan. Banyak banget. Lumayan. Aduh, jangan gitu dong ya. Oke. Kalau misalkan kita bilang bahasa Arab itu bahasa tersulit, itu menurut saya bagi orang yang tidak kenal bahasa Arab pasti sulit. Sulit banget. Pasti sulit banget. Itu apa? Itu hurufnya apa? Bacanya bagaimana? Tapi bagi orang-orang yang sudah biasa belajar bahasa Arab, artinya kalau dia sudah kenalan dengan bahasa Arab pasti mudah. Dikatakan sulit itu karena belum kenalan Bu Vika. Berarti beda ya? Beda. Yang belum belajar sama yang belum kenal. Betul, karena segala sesuatu itu harus kenalan dulu. Bahasa Arab itu kayak apa sih? Nah, kenalannya dari apa dulu? Dari huruf hijaiyah dulu, dari cara nulisnya dari kanan ke kiri, karena beda dengan bahasa-bahasa lainnya. Terus selanjutnya dikatakan sulit karena bahasa Arab itu juga ada spesifiknya. Setiap orang atau setiap yang kita lakukan itu semuanya ada artinya. Seperti misalkan Bu Vika. Bu Vika itu kan perempuan. Jadi Bu Vika itu ketika kita bilang, "Hai kamu, Bu Vika," berarti kamu itu anti. Akan berbeda lagi kalau siapa? Sebutkan satu guru laki-laki bahasa Arab di sini. Bahasa Arabnya semua perempuan. Oh, semua perempuan. Siapalah Pak siapa gitu? Pak Sahran. Pak Sahran misalkan. Pak Sahran itu kan laki-laki. Kalau misalkan kita bilang, "Kamu Pak Sahran," masa kita bilang anti? Wah, Pak Sahran pakai kerudung dong. Wah, jadi untuk membedakan antara kamu laki-laki dan kamu perempuan itu harus benar-benar beda. Bu Vika pakai anti, Pak Sahran pakai anta, begitu. Tapi kalau bagi yang belum kenal, kenapa sih kok nggak kayak bahasa Inggris aja? You kan selesai. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bu Vika. Kalau sulit tidak, saya
Jadi memang banyak sih ketika masa pandemi kan, wali murid ketika saya memberikan kayak latihan soal, itu beliau-beliau banyak sih yang mengeluhkan, oh ini agak sulit sertifika gitu, coba ini diterangkan lagi kayak gitu kan. Banyak emang basic dari kedua orang tua kan, beliau kan juga nggak ada gitu untuk belajar bahasa Arabnya gitu. Oh ya. Lalu bagaimana? Kalau yang saya sendiri biasanya saya bantu dengan saya terangkan terlebih dahulu lewat WA atau lewat saya biasanya membuat video di YouTube gitu. Betul. Iya, memang bahasa Arab itu tidak semuanya bisa paham langsung. Karena pertama lingkungan, yang kedua adalah kurikulum. Nah ini sebenarnya kita kalau berbicara masalah lingkungan, kita ini orang Indonesia, mayoritas Muslim, bahasa Arab biasa dipakai di sholat, tetapi kita secara lingkungan berbahasa kita tidak memakai bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah dan bahasa Arab itu seolah-olah adalah bahasa eksklusif. Bahasa Arab itu kayak Al-Quran gitu. Padahal bahasa Arab itu juga sama halnya dengan bahasa yang diucapkan oleh bangsa-bangsa yang tinggal di daerah Asia Barat. Nah, seperti daerah Kuwait, ada Mesir, Sudan, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya harus kita tanamkan kepada orang tua itu adalah bahasa Arab itu tidak hanya menjadi bahasa agama, karena ini adalah kita mayoritas adalah Muslim dan Al-Quran juga berbahasa Arab, tetapi bahasa Arab itu juga sama halnya bahasa yang menjadi bahasa yang diucapkan dan menjadi bahasa pengantar untuk bangsa-bangsa yang tinggal di Asia Barat, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ini sering dengarkan bahasa Inggris daripada bahasa Arab, karena memang platform digital lebih banyak diisi dengan bahasa Inggris ya. Jadinya anak-anak juga lebih condong kepada bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Jadi memang untuk guru-guru dan juga untuk pegiat bahasa Arab itu memang menjadi sebuah tantangan tersendiri begitu. Jadi betul Bu Vika, kalau harus menerangkan dulu lewat WA, kemudian kita bikin YouTube untuk pembelajaran, itu memang sedikit banyak membantu begitu Bu Vika. Sudah oke itu. Berarti selain tips dan triknya cuma itu saja Bu? Kalau untuk tips dan triknya, ini untuk anak-anak nih. Biasanya kalau dapat PR-nya Bu Vika, ini enggak sih pada bahasa Arab, aku harus ngapain, ya Allah aku nggak tahu artinya gitu, enggak sih? Ya pasti. Kalau nggak ngeri, ini artinya apa Bunda, ini apa? Nah, kalau cari di YouTube susah gimana? Nah, ini Bu Mala akan berikan tips bagaimana caranya biar anak-anak belajar bahasa Arab itu mudah. Dan senang nih. Ternyata bahasa Arab itu menyenangkan ya. Oke. Satu, yang harus ditanamkan kepada anak-anak adalah kamu harus senang dulu. Kamu udah nggak suka, mau Bu Vika ngajarnya pakai boneka, mau Bu Vika ngajarnya sampai dikasih macem-macem, ya kalau nggak senang ya nggak bakalan bisa bahasa Arab. Loh, tapi aku nggak tahu Bu. Senang aja dulu yang penting ya. Senang aja dulu. Diniati dulu. Oke, saya belajar bahasa Arab. Pokoknya saya harus senang dulu. Walaupun terpaksa, tapi diniati saya senang dulu. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah sering membaca Al-Quran. Nah, pasti nih di SD Muhammadiyah 1 pasti ada program kan untuk membaca Al-Quran. Nah, selain program yang sudah dicanangkan sama sekolah, berarti anak-anak membaca Al-Quran di luar jam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kenapa? Ini juga pernah disampaikan oleh salah satu guru kita juga, Ustadz Fairuz itu mengatakan kalau mau bahasa Arabmu lancar itu sering-sering baca Al-Quran. Nah, kalau misalkan untuk kelas 1-2, kalau Al-Qur'annya belum lancar, nggak apa-apa baca juz amma dulu, baca jilid dulu. Kenapa? Karena dengan seringnya kita membaca Al-Qur'an, itu akan memudahkan kita untuk melafalkan harokat-harokat dalam bahasa Arab.
Jadi kalau kita Al-Qur'annya sudah lancar, bahasa Arabnya oke dan nggak asing. Nah, begitu. Terus yang ketiga apa? Nah, yang ketiga nih, mendengarkan lagu-lagu. Lagu Arab itu apa ya? Aku nggak tahu artinya, denger aja nggak tahu artinya, terus suka dari mana? Nah, tipsnya gini. Sekarang kan banyak tuh yang namanya cover-cover lagu. Biasanya solawat-solawat itu membantu banget. Nah, kayak Nabi Muhammad. Nah, kita akan tahu Nabi Muhammad artinya Nabi Muhammad. Nah, itu dapatnya dari mana? Ya dari solawat, dari lagu-lagu cover gitu kan. Atau dari Nisa Sabian, Dinas Salam. Oh, Din Assalam itu artinya apa? Nah, itu kan itu bisa bisa sering didengarkan. Selanjutnya atau dengar lagu-lagu Arab yang kontemporer. Nah, nanti bisa tanya sama Bu Fika lagunya apa saja, nanti biar Bu Fika ngasihkan ya. Atau kalau anak-anak kalau suka kartun, siapa yang nggak suka kartun di sini? Semua suka ya. Wah, ada lagu lagu bahasa Arab tapi diambil dari kartun. Contoh, yang nonton Doraemon kan nggak cuma Indonesia saja. Kan biasanya theme songnya itu kan biasanya bahasa Indonesia nih. Kalau di Arab theme songnya juga bahasa Arab. Nah, itu bisa dipakai. Kita search di YouTube gitu. Betul, itu salah satunya. Itu lagu dari kartun-kartun berbahasa Arab itu seru banget. Bu Mala aja sampai hafalan itu lagu-lagu Doraemon itu yang pembukaan itu. Ya nanti ya jangan nyanyi di sini ya. Ada waktunya. Ada waktunya. Selanjutnya, anak-anak pernah main game nggak? Pasti. Nggak mungkin nggak pernah ya. Waduh. Apalagi sekarang apa-apa mudah ya. Jadi anak-anak coba bisa main game di Quizizz. Quizizz itu adalah salah satu platform game yang di situ banyak sekali soal-soal dari berbagai mata pelajaran di seluruh dunia ada di Quizizz. Jadi anak-anak bisa iseng-iseng gitu, walaupun nggak tahu artinya, coba iseng-iseng di situ. Nanti kalian akan tahu, oh ternyata artinya meja maktabun gitu. Di game itu sudah ada biasanya. Ada pilihan-pilihan soalnya di situ di Quizizz. Atau di EduPlay. EduPlay itu juga salah satu platform permainan, anak-anak bisa memilih nanti. Kalau kelihatan ada tulisan Arab gitu, udah diklik aja. Ya walaupun nanti salah semua, tapi kan nanti bisa latihan lagi. Nah itu biasanya membantu. Terus untuk selanjutnya bisa main bisa rekam suara. Atau anak-anak juga bisa mengirim suara melewat Duolingo. Duolingo. Biasanya di Duolingo itu kan ada tuh bahasa-bahasanya, entah itu biasanya anak-anak seringnya kalau nggak bahasa Jepang ya kan, Korea. Sekarang ganti bahasa Arab. Bahasa Arab tuh nggak seperti bahasa-bahasa lainnya. Kalau kamu nanti belajar dari Duolingo, dari berbagai macam orang Arab berbicara bahasa Arab di situ dan kamu ngikuti, enak banget. Pasti bahasa Arabnya udah kalah itu orang-orang Arab, iya kan? Terus selanjutnya, nah ini yang penting ini, ungkapan-ungkapan sederhana yang sudah diajarkan sama Bu Fika itu dipakai. Jangan cuma dihafalkan saja tapi nggak pernah dipakai. Ketemu Bu Fika di jalan, Assalamualaikum Sayyidah Fika, ahlan wa sahlan gitu. Dipakai saja, tidak apa-apa. Kaifa haluki, kaifa haluka, sabahal khair, sabahan nur, dipakai saja, tidak apa-apa. Nanti mau orang-orang, kayak orang Arab sok-sokan. Nggak apa-apa. Orang belajar bahasa itu harus praktek. Nah, ini kan ada Bu Fika ngajar bahasa Arab. Bahasa Arabnya kan juga oke. Gak apa-apa diajakin ngobrol. Misalkan sudah belajar kan tentang ana, anta, anti. Sudah belajar kan? Misalkan, Bu Fika, anti. Misalkan, kamu mau kemana gitu. Gak tahu artinya gitu. Misalkan gak apa-apa. Kamunya aja dipakai. Anti mau kemana? Nah, itu sudah belajar bahasa. Iya, sudah hebat banget. Nah, yang terakhir adalah anak-anak kalau pengen ngobrol sama orang Arab langsung bisa melalui Ome TV.
Nah, yang biasanya kalian pernah lihat Vicky Naki, Vicky Naki yang biasanya ngobrol sama orang Rusia, ngomong sama orang Jerman, berbahasa Rusia, bisa dipakai untuk praktek belajar bahasa Arab. Tapi ini catatannya harus dengan orang tua, karena Ome TV itu ibarat sebuah platform itu bebas, jadi tidak terbatas. Jadi kalau untuk Ome TV ini diharap orang tua juga bisa ikut mendampingi. Asik loh belajar sama orang Arab itu. Jadi nanti kita bisa, oh ternyata orang Arab tuh kalau ngomong begini. Nah itu bantu banget untuk belajar bahasa Arab ya. Selain anak-anak belajarnya dapat dari buku, dapat dari dari sekolah, anak-anak bisa nyari sendiri di di tips-tips yang sudah Bu Mala kasih. Oh ya, ini sebelum terakhir nih yang dari tips. Anak-anak bisa googling loh, googling yang namanya Al-Ma'ani. Nah, Al-Ma'ani. Misalkan nih dapat PR dari Bu Vika. Aku nggak tahu artinya ini apa Bu Vika. Cari aja, misalkan meja. Waduh, aku nggak tahu artinya nih. Klik aja di Google meja. Bahasa Arabnya, terus ketik Al-Ma'ani. Langsung di search, cari, klik. Nah, kemudian nanti muncul di situ. Nah, tinggal nyalin. Gitu. Tapi untuk Al-Ma'ani sendiri ini ada ininya loh Bu Mala. Ada apa namanya? Ya, ada aplikasinya secara offline ya. Iya, bisa dipakai. Sangat membantu sangat sekali membantu ketika kita mencari sebuah karti. Betul. Gitu ya. Terus setting HP atau laptop bisa diganti pakai bahasa Arab, bisa. Tapi itu nantilah kalau untuk kelas-kelas atas, kelas 5, kelas 6 itu sudah mulai dibiasakan. Gitu Bu Vika. Berarti banyak banget tips dan triknya ya Bu. Oh banyak sekali. Saya itu pertama kali seneng bahasa Arab itu kelas 3 SD. Itu dengarkan lagu ketika Ramadan, pas sahur. Jadi tiba-tiba waktu itu Bu Mala lagi buka TV buka channel gitu, klik gitu. Terus ada orang Arab itu kalau nggak salah lagi nyanyi gambus, nggak tahu itu ngomong apa. Pokoknya yang Bu Mala inget sampai sekarang tuh ya Habiballah gitu. Kok menyenangkan sekali gitu. Akhirnya mulai dari situ, wah keren nih kayaknya bahasa Arab gitu. Mulainya dari lagu malahan yang nggak tahu artinya malahan. Dari iya. Kelas 3 SD. Begitu. Berarti untuk kita bisa belajar bahasa gitu, yang pertama kita harus senang dulu hati kita. Betul, senang dulu. Niat yang pasti niat dulu, niat yang bulat. Terus kesenangan dalam bahasa Arab juga. Betul. Jadi bahasa Arab itu kalau kita mau belajar nggak harus dari sekolah. Nggak harus dari sekolah. Jadi dari diri kita sendiri pun kita bisa mencari, oh bahasa itu seperti ini. Iya, gini. Betul sekali. Betul Bu Vika. Jadi Bu Vika kan sebagai guru di sekolah memberikan pelajaran itu secara dasarnya saja. Anak-anak bisa nyari di YouTube atau di Google. Nah, dengan tips-tips yang tadi sudah kita bicarakan tadi. Masya Allah. Oke. Nah, ada lagi nih Bu Mala, saya Gimana? mau bertanya. Bagaimana itu? Untuk anak-anak SD ini, ketika kita belajar bahasa Arab itu ada sebuah kalimat, yang mana pasti sebuah kalimat itu kan terbentuk dari nahwu dan sorof. Betul. Nah, apakah anak SD itu perlu mempelajari dan mengetahui, oh ini tuh contohnya kayak adhabu ilal fasli. Ya kan itu kan di situ sudah ada nahwu dan sorofnya. Betul. Itu anak-anak perlu nggak sih mengetahuinya? Mempelajarinya untuk nahwu dan sorof ya. Nah, ini juga salah satu keistimewaan bahasa Arab ini. Jadi satu kata itu bisa berubah menjadi banyak sekali kosakata. Jadi contohnya kayak adhabu tadi. Iya. Saya pergi. Untuk anak SD cukup diajarkan saja kata-kata yang itu dekat dengan dirinya. Saya, kamu, mungkin kalau dia laki-laki, dia perempuan mungkin di kelas atas. Tapi untuk kelas-kelas yang misalkan masih bawah, kelas 1, 2, 3, diajarkan saja ana, anta, dan anti. Sudah.
Kalau ana adhabu, sudah ajarkan saja adhabu. Tidak perlu kita jelaskan ini nahunya, akar katanya ini. Itu anak belum hafal, itu sudah pusing duluan. Apa ini ya gitu. Bingung. Sudah bingung, betul. Pokoknya diingat-ingat. Nah, biasanya ke anak-anak itu harus ditekankan. Ana, kalau ana ini adhabu. Udah, ingat-ingat ya, adhabu. A-nya di depan, ya. Kalau anta, karena ini kamu laki-laki, maka tadhabu. Sudah, berhenti di situ. Tidak perlu lagi kita jelaskan panjang lebar i'rab dan tak perlu lah. Pusing. Iya, betul. Karena bahasa Arab dasar ya harus seperti itu dulu. Arab itu menurut Bu Mala apa sih keistimewaan kita terus belajar bahasa Arab itu kenapa gitu loh? Oke. Keutamaan dari bahasa-bahasa lain, Bahasa-bahasa Korea, lain, bahasa Jepang. betul. Apalagi sekarang saya ngeliat sendiri kayak saudara-saudara saya bahkan yang masih kecil tuh dia udah bisa bahasa Korea gitu loh. Betul. Bahasa Arab tuh kayak terlupakan, padahal kan bahasa Arab bahasa Al-Quran. Iya. Bahasa yang kita pakai nanti ketika kita di surga. Betul. Nah, ini apa sih yang membuat bahasa Arab itu tuh lebih bagus atau enggak lebih utama lah dari bahasa-bahasa Arab yang lain? Bahasa-bahasa lainnya. Oke. Begini, anak-anak kalau misalkan belajar bahasa Korea itu kan keren banget ya. Wah, aku bisa nih belajar bahasa asing. Terus kalau anak-anak belajar bahasa Jepang gitu kan, biasanya yang suka nonton anime, yang suka nonton kartun-kartun Jepang gitu kan, aku tahu loh artinya ini, ya gitu. Kalau dikatakan keutamaannya belajar bahasa Arab itu lebih dari kalian belajar bahasa Korea, belajar bahasa Jepang, bahkan belajar bahasa Inggris. Kenapa? Satu, bahasa Arab itu bahasa yang dijaga sama Allah mulai dari turunnya wahyu Al-Quran sampai kiamat. Itu Allah yang jaga. Keren gak sih? Kita belajar bahasa yang dijaga sama Allah. Itu harus kita tanamkan karena kita orang Islam. Jadi kita harus ada kebanggaan dan ada keinginan yang kuat untuk belajar bahasa Arab itu begitu. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang dijaga sama Allah sampai kiamat. Bayangkan, kalau kita bisa belajar bahasa Arab artinya kita termasuk orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menjaga bahasa itu. Itu secara utama ya, yang paling utama. Yang kedua, bahasa Arab itu bahasa agama. Bahasa agama. Oke, kita sholat tidak sah kalau nggak pakai bahasa Arab. Kita kalau misalkan ngaji nggak sah kalau nggak pakai bahasa Arab. Ada nggak kalian yang sholat Allah maha besar? Kan tidak toh. Allahu Akbar gitu kan. Nah kalau loh kan bahasa kita bahasa Indonesia gitu kan. Allah the magnificent. Wah enggak seperti itu ya. Gak sah sholatnya. Feel-nya udah beda. Feel-nya sudah beda. Allahu Akbar itu sudah bahasa Arab. Nah itu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah bahasa Arab itu bahasa yang tidak akan pernah berubah. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sampai sekarang itu tidak ada yang berubah. Kata-kata sholat. Sholat itu tidak pernah berubah kata-katanya. Sejak pertama kali diucapkan, diwahyukan oleh Allah, diucapkan Rasulullah, sampai sekarang tidak ada yang berubah. Ya, seperti itu. Jadi kita ini sebenarnya belajar bahasa yang sudah pasti. Seperti itu. Sudah paten. Paten. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ngomong masalah yang lain nih, keutamaan bahasa Arab. Sekarang banyak loh negara-negara Arab itu yang sedang mencari lowongan. Bukan mencari lowongan, apa namanya? Membuka lowongan, kok mencari lowongan. Negara-negara Arab itu banyak sekali membuka lowongan kepada seluruh dunia. Siapa yang pengen berinvestasi ke Arab dan lain sebagainya, itu pasti dibutuhkan orang yang pintar berbahasa Arab. Jadi kalau masalah aduh aku belajar bahasa Arab nanti aku kerja apa nih? Oh, itu sekarang sudah banyak sekali apa namanya? Kesempatan-kesempatan seperti itu ya. Jadi kita juga ke negara Arab itu juga seolah kita kayak tidak tersesat begitu. Itu bisa. Itu tapi itu sisi lain ya, saya kira itu tidak yang apa namanya, tidak yang begitu harus kita kejar begitu. Tapi insya Allah dengan kita belajar bahasa Arab, dengan kita itu melestarikan, menjaga, Allah nanti akan mengarahkan kita kemana. Nah itu
gitu. Insya Allah, amin. Amin. Boleh bertanya satu lagi? Oh ya, silakan. Iya. Wah. Ini muridnya banyak ya. Muridnya Bu Vika ini harus semangat ini belajar bahasa Arabnya ya. Yang kita ketahui kan orang-orang yang berbicara bahasa Arab kan bukan hanya di Arab Saudi saja. Betul. Di Mesir ada. Betul. Pakistan ada. Iya, betul. Uni Emirat mungkin juga. Oh iya, itu bahasa juga, resminya. Oman, Qatar. Nah, di antara berbagai negara ini apakah bahasanya tuh sama bahasa Arab? Apa ada beberapa bahasa yang agak beda? Oh, ini tuh Arab Misra. Oh, ini iya. Arab Saudi. Oh, ini Arab Kuwait. Arab apa gitu. Begini ya anak-anak ya. Bahasa Arab itu secara utama kita ini ada namanya bahasa Arab Fusha. Itu artinya bahasa Arab yang memang sudah paten. Artinya misalkan kalian belajar di sini kalian pergi ke Mesir ngomong mereka paham. Nah, itu memang bahasa Arab yang paten. Selanjutnya, kalau misalkan kayak di Mesir kok ada yang beda, kemudian di Oman dan juga di Uni Emirat kok ada yang beda, itu hanya lahjah itu artinya dialek dan juga beberapa kata-kata yang dipakai di sana itu tidak resmi. Sama kayak bahasa Inggris. Inggris Amerika. Ya, Inggris Amerika, Inggris yang di Britania. Nah, kita tahu bahasa Inggris kan awalnya dari Britania, dari kerajaan Inggris sana. Ketika dia ke Australia dan menjadi bahasa resmi negara Australia, mereka juga punya kekhasan sendiri. Tetapi ketika kita pakai bahasa Inggris di Australia, mereka juga akan paham. Jadi sama bahasa Arab posisinya juga seperti itu. Bahkan kalau misalkan anak-anak belajar bahasa Arab dengan tekun, bahasa Arab yang diajarkan di Indonesia ini termasuk bahasa Arab yang fusha. Jadi orang-orang yang di Mesir, orang-orang yang di negara-negara Arab sana, ketika kita pakai bahasa yang fusha alias tatanan bahasanya rapi, itu mereka senang. Kenapa? Karena wow, ternyata ada orang non-Arab itu bisa berbahasa Arab dengan baik, bahkan melebihi kami. Nah, itu. Saya boleh cerita sedikit nggak? Nggak apa-apa. Jadi dulu itu Bu Mala kan pernah ikutan lomba nih. Nah, kebetulan lombanya itu lomba debat dan itu berbahasa Arab. Keren banget Bu Mala ini. Ya, amin, alhamdulillah. Debat di mana aja Bu Mala? Oh, debat di mana saja? Banyak sekali. Enggak. Apa disebutkan aja Bu Mala sebagai motivasi anak-anak agar mereka bisa mengikuti jejak antum. Oh ya, amin. Begini, karena waktu Bu Mala masih mahasiswi itu kan suka ngobrol, suka diskusi, suka pengen tahu. Nah, kebetulan karena Bu Mala juga ada dasar belajar bahasa Arab sedikit-sedikit, akhirnya berani aja itu ikutan lomba debat itu. Nah, kebetulan lomba ini Bu Mala ikuti di Universitas Indonesia itu tahun 2012. Nah, ketika lomba di sana, salah satu jurinya itu dari Saudi, orang Riyadh, namanya Ustadz Hadi. Saya masih ingat itu Ustadz Hadi itu. Beliau asli orang sana. Kebetulan beliau yang menjadi juri, salah satu juri dari orang asing itu adalah Ustadz Hadi. Ketika saya berbahasa Arab, padahal bahasa Arab saya juga tidak bagus-bagus amat. Ternyata beliau datang setelah saya lomba, beliau mendekati saya dan beliau bilang, Masya Allah, bahasa Arab kamu bagus gitu. Kau belajar di mana gitu? Coba, bagaimana kau bahasa Arab? Nggak apa-apa, biar mereka tahu. Gitu ya. Jadi ketika selesai debat itu beliau mendatangi saya dan bilang, Masya Allah, anti tatakallamin al-Arabiyyah fasihah jiddan, ma'a annaki ghair al-Arab. Seperti itu. Contohnya, nak. Contohnya ya. Apa Bu? Subtitlenya di mana Bu? Kamu pintar bahasa Arab ya ternyata ya, walaupun kamu tuh bukan orang Arab. Nah, setelah itu, oh iya Ustadz, saya coba iya saja begitu. Kebetulan Ustadznya bilang, begini, kamu punya nomor WhatsApp? Karena pada waktu itu tahun 2012 WhatsApp belum ada. HP itu masih HP yang poliponik. Kalau bahasa sekarang tuh HP kentang gitu ya, kalau anak-anak bilang tuh ya, yang nggak bisa buat WA, HP yang kecil itu loh. Nah,
Waktu itu Bu Mala pede aja bilang, oh ya saya punya gitu. Oke, sekarang kamu catat nomor saya. Nanti kalau kamu pergi ke Saudi, nanti kamu main ke rumah saya. Nah, pede Bu Mala waktu itu. Oke lah gitu. Saya, oh baik Ustadz, saya catat. Nah, ternyata Ustadznya masih ngobrol sama yang lain nih. Ya harapannya Bu Mala kan karena HP-nya Bu Mala masih yang kentang itu kan, HP kentang itu kan. Jadi, nanti aja dia dicatat gitu. Lah kok ternyata orang tuanya Bu Mala telepon. Bu Mala angkatlah itu HP. Ustadznya langsung ngelirik. Loh, ternyata HP-mu nggak ada WA-nya. Begitu. Iya Ustadz gitu. Tapi saya akan menabung gitu waktu itu. Saya akan menabung, saya akan beli HP yang baru. Oh tidak. Mulai besok kamu ikut saya ke Casablanca di daerah Jakarta sana beli HP baru. Jadi HP pertamanya Bu Mala itu didapatkan dari berkahnya bahasa Arab. Masya Allah, gratis. Iya gratis. Ya Allah. Harganya waktu itu Bu Mala masih ingat 2.500.000. Tahun 2012. Iya tahun 2012. Jadi HP pertama kalinya Bu Mala itu nggak minta orang tua, tapi dapat hadiah. Masya Allah. Itu karena dari bahasa Arab. Kadang gitu loh. Kita belajar sesuatu itu kalau kita tidak memikirkan niatan untuk yang lain, sama Allah tuh diarahkan aja kemana gitu ya. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi kalau belajar bahasa Arab udah seneng aja dulu. Nanti katakan nanti kalian akan bagaimana, nanti Allah yang akan mengantarkan. Ya nggak apa-apa sulit-sulit dulu ya. Yang seneng dulu gitu Bu Vika ceritanya. Seru nggak? Seru banget. Oh iya, makasih. Apalagi narasumber kita tuh semangat sekali. Iya. Harus lebih semangat loh ya, anak-anak. Ya Allah, Bu Mala nggak kerasa ya? Iya. Rasanya Kurang begitu ya. Kayak masih banyak gitu yang mungkin saya tanyakan. Oh iya. Tapi mohon maaf, waktunya cuma hanya sampai di sini dulu. Tidak apa-apa. Mungkin lain kali kita bisa mengundang antum lagi. Oh iya, sangat Apakah dengan antum hati ya. Siap, Bismillah. Bagaimana nak? Dengan senang hati lah bertemu. Siap ya Bu Mala berarti. Iya, Bismillah. Senang hati. Tinggal calling-callingan aja. Gitu ya. Iya, lewat Bu Vika nanti ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya nak ya perjumpaan kita. Insya Allah mungkin di lain kesempatan kita bisa mengundang Bu Mala kembali. Amin. Tentang berbincang-bincang bahasa Arab. Atau mungkin nanti bisa saya ajak murid saya kali ya Bu Mala ya. Oh ya boleh. Oke. Iya. Next agenda. Iya. Mungkin sampai di sini. Iya, Terima makasih kasih atas waktunya, banyak. Bu Mala. Terima kasih banyak Bu Vika. Terima kasih banyak SD Muhammadiyah 1 Malang dan anak-anak juga. Semangat ya belajar bahasa Arabnya ya. Insya Allah. Terima kasih. Bu Vika tutup ya nak ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.